berbicara tentang manusia paling agung, Nabi terakhir, Rasul penutup, Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Karena wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan menyebut namanya lah majlis-majlis akan menjadi mulia dan menjadi penuh dengan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad kalau mau dibicarakan, Habib Ali sendiri katakan bahwasanya semua lisan-lisan manusia yang telah memuji Nabi dari mulai awal Nabi diutus sampai hari ini, bahkan sampai akhir hari kiamat, itu semuanya la tafi bi usyri mi'syar awsafi dzalikal mausul. Tidak sampai 1%, belum sampai 1% dari akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang bahwasanya walaupun jutaan kitab dicetak, walaupun jutaan bait syair pujian dibuat, walaupun jutaan para ulama menyampaikan ceramah, ketika semua itu dilakukan dan nanti kemudian datang suatu hari di mana Allah turunkan waktunya yaitu hari kiamat, maka ketika hari kiamat itu tiba, masih banyak dari rahasia kemuliaan Nabi yang belum terungkap sallallahu alaihi Muhammad. Kita sedang berbicara tentang seorang manusia yang Allah memujinya dalam Al-Quranul Karim. Ada orang bilang, gak usah berlebihanlah puji-puji Nabi, gak usah berlebihanlah puji-puji Nabi, nanti jadi ghulu. Padahal dalam Burdah disebutkan, da'amat da'atuhun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahta wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Kata Nabi, syaratnya hanya satu aja, jangan katakan apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani kepada nabinya. Naziluni anir rububiyah, kata beliau, turunkan aku dari ketuhanan. Thumma qulu fiyya bima syi'tum, setelah itu pujilah aku seperti yang engkau mau. Walan tablughu, segitunya kalian tidak akan pernah sampai ke makam darajat hakikat yang ada pada diriku. Karena begitu tinggi. Apakah kita lupa bahwa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini seorang penyair dengan begitu indah beliau katakan, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin 'alat fajami'ul khalqi tahta dhilalih. Ketika Nabi dimi'rajkan menuju ke Sidratil Muntaha yang Al-Quran sebutkan, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, di mana saat itu malaikat Jibril terhenti, seorang malaikat yang paling mulia, paling agung, paling besar pangkatnya di hadapan Allah, yang dijadikan sebagai penyampai amanah Allah kepada seluruh para nabi, yang Al-Quran sifati sebagai innahu la rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin. Beliau terhenti, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Lalu kemudian Nabi katakan, afi mithli hadzal makan yatrukul khalilu khalilah. Engkau sahabatku wahai Jibril, kenapa engkau berhenti tidak menemaniku dalam perjalanan ini? Malaikat Jibril katakan, huna maqami, sampai sini saja makamku. Hanya Nabilah kemudian yang sampai ke Sidratil Muntaha, jaraknya hanya 2 busur, bahkan lebih dekat lagi. Pada saat Nabi hendak mi'raj, Nabi teringat firman Allah kepada Nabi Musa, ikhla'na alaika ya Musa, copot sendalmu wahai Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau berada di lembah suci,
engkau ingin bermunajat kepadaku, copot sendalmu wahai Musa. Padahal waktu itu masih di bumi, tepatnya di negeri Mesir, yang kurang lebih 2 tahun yang lalu guru kita Kiai Fakhri sampai ke sana. Betul Kiai? Padahal masih di bumi, Allah perintahkan copot sendal. Nabi Muhammad teringat ayat tersebut, mau dicopot sendal beliau karena ketawaduannya. Sontak seluruh penduduk langit saat itu mengatakan, la takhla'na alaik, jangan kau copot sendalmu wahai Nabi. Kami ingin mengambil barakah bahkan dari sendalmu dan dari debu yang berada di bawah sendalmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Pelajaran penting yang bisa kita ambil bahwasanya kemuliaan bisa kita dapat kalau kita punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sandal tersebut ikut ke Sidratil Muntaha, debu yang ada di sandal itu ikut ke Sidratil Muntaha. Kenapa? Karena yang menggunakannya adalah junjungan kita, kekasih Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.